Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku Siti Sofia dari kelas 20A1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, aku akan memaparkan rangkuman dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15 sebelum UAS. Nah, dari rangkuman yang bakal aku sampaikan nanti itu terdapat 12 submateri. Yang pertama itu ada pengertian pendidikan kewarganegara beserta latar belakang dan tujuannya. Yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Yang ketiga ada identitas nasional. Yang keempat ada bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima ada negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan Indonesia. Yang keenam, ada hubungan warga negara atas dasar demokrasi Indonesia. Yang ketujuh, ada geopolitik dan wawasan Nusantara. Yang kedelapan, ada implementasi dari wawasan Nusantara. Yang kesembilan, ada geostrategi ketahanan nasional Indonesia. Yang kesepuluh, ada ketahanan nasional Indonesia. Yang ke-11 ada ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ke-12 ada geostrategi Indonesia, ketahanan nasional Indonesia, politik dan strategi Indonesia. Untuk selanjutnya aku bakal bahas satu persatu submateri yang tadi udah aku sebutkan. Daripada nunggu lama, ayo kita tonton video selanjutnya. Oke, untuk pertama, di sini aku bakal bahas pengertian pendidikan kewarganegara, latar belakang dan tujuan. Di sini kita mengartikan dulu apa itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu memiliki arti yang sangat luas. Di sini aku hanya membawakan 3 pengertian saja. Yang mana pertama, kewarganegaraan artinya itu keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Sedangkan untuk pengertian yang lainnya mengatakan bahwa kewarganegaraan adalah jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang yang bersangkutan. Sedangkan pengertian yang lainnya juga menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatakan bahwa kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian yang tadi aku bacakan, kalau kewarganegaraan itu suatu ikatan, suatu hubungan antar warga negara dengan negara yang mana keduanya itu saling melindungi, saling bersangkutan. Dalam pendidikan kewarganegaraan ini memiliki dasar hukum. Di sini aku mengambil 2 dasar hukum. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mana tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan dasar hukum yang kedua yaitu tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang mana dilakukan untuk penyempurnaan kurikulum atas dasar Surat Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan ini juga memiliki fungsi dan tujuan yang lain. Tadi di awal aku kan mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini memiliki arti yang luas. Di sini aku membagi kewarganegaraan itu terbagi 2 pengertiannya, yaitu secara yuridis dan sosiologis. Di mana menurut yuridis mengatakan bahwa kewarganegaraan itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang dengan negara. Jadi sudah jelas kalau yuridis itu berkaitan dengan hukum, atau semuanya yang berkaitan dengan hukum itu pasti dikatakan sebagai yuridis. Sedangkan
menurut pandangan sosiologis mengatakan bahwa kewarganegaraan itu ditandai dengan hukum, tetapi ikatan ini ditandai dengan ikatan hukum, tetapi di sini ikatan hukumnya itu ikatan emosional seperti perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air atau ikatan bangsa itu sendiri. Selanjutnya, selain menurut yuridis dan sosiologis, di sini juga ada kewarganegaraan secara formil dan material, di mana secara formil itu ditunjukkan pada kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Sedangkan menurut material ditunjukkan pada akibat hukum status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban orang tersebut. Next, selain memiliki pengertian yang luas, memiliki dasar hukum, di sini juga pendidikan kewarganegaraan memiliki hakikat, yang mana hakikatnya itu sebagai suatu upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara yang ingin menumbuhkan jati dirinya dan moral bangsa sebagai landasan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa negara. Jadi tadi itu merupakan hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang mana itu upayanya itu hidup, upayanya itu dilakukan secara sadar, karena ini diperuntukkan agar seseorang itu bisa mencari jati dirinya untuk melaksanakan bela negara. Juga pas awal aku mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu memiliki tujuan, di mana tujuannya itu untuk mewujudkan warga negara agar sadar terhadap kewajibannya untuk melaksanakan bela negara, di mana bela negara di sini dilandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan mengembangkan jati dirinya dan moral bangsa dalam kehidupan yang berbangsa. Jadi tujuannya ini untuk memupuk, untuk menumbuhkan rasa moral bangsa, rasa ingin bela diri, bela negara. Bela negara itu bukan untuk ditumbuhkan, tapi untuk menyadarkan dirinya agar dia itu sadar bahwa dia memiliki kewajiban untuk membela negaranya. Dan yang terakhir, aku bakal ngasih tahu kalau pendidikan kewarganegaraan ini memiliki ruang lingkup, yang mana pertama itu ruang lingkupnya persatuan dan kesatuan bangsa, di mana di dalamnya itu ada hubungan hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Ruang lingkup yang kedua yaitu norma hukum dan peraturan, di mana di dalamnya itu membahas tentang tertib dalam berkehidupan berbangsa dan mentaati norma yang berlaku di negara tersebut. Yang ketiga yaitu ada hak asasi manusia atau sering kita sebut HAM, di mana di dalamnya itu membahas tentang hak dan kewajiban serta penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang keempat ada kebutuhan warga negara, di mana di dalamnya itu ada hidup gotong royong, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Ruang lingkup yang selanjutnya yaitu ada konstitusi negara, di mana di dalamnya itu ada proklamasi kemerdekaan, konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Jadi dalam konstitusi negara ini membahas tentang proklamasi kemerdekaan dan juga konstitusi-konstitusi yang ada dalam negara tersebut, dalam negara Indonesia pastinya. Yang keenam ada kekuasaan dan politik, di mana di dalamnya itu ada pemerintahan daerah dan otonomi daerah, ada pemerintah pusat, demokrasi, dan sistem politik. Yang ketujuh ada Pancasila, di mana Pancasila ini berkedudukan sebagai negara dan juga sebagai ideologi
negara bangsa Indonesia. Dan ruang lingkup yang terakhir itu ada globalisasi. Kenapa harus ada globalisasi? Karena globalisasi ini berkaitan dengan lingkungan kita, negara Indonesia, dan juga berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dan juga ada dampak globalisasi yang biasanya itu akan berefek terhadap kewarganegaraan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai identitas nasional. Sebelumnya, apa sih identitas nasional itu? Dan kenapa pendidikan kewarganegaraan itu dijadikan sebagai identitas nasional? Adakah yang tahu? Jadi, identitas nasional ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas sendiri itu artinya sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme yaitu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi, saya simpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu ciri atau suatu pembeda yang diserahkan individu terhadap negara kebangsaannya. Dan kenapa pendidikan kewarganegaraan ini dijadikan sebagai identitas nasional itu? Karena menurut saya pendidikan kewarganegaraan ini merupakan suatu acuan atau sebuah program yang mana di dalamnya itu berisi tentang hak dan kewajiban seorang warga negara. Lain daripada itu, dijelaskan bahwa ciri identitas nasional itu ada 5. Yang pertama yaitu bendera negara, yang mana benderanya itu merah putih, sang merah putih. Yang kedua yaitu logo kebangsaan, di mana logo kebangsaannya itu adalah Indonesia Raya. Dan yang ketiga yaitu adalah lambang negara, di mana lambang negara kita yaitu adalah Pancasila. Yang keempat yaitu semboyan negara, di mana semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Dan ciri identitas nasional yang terakhir, yang kelima, yaitu dasar falsafah negara, di mana dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila. Jadi, di mana kelima ciri ini dipelajari di pendidikan kewarganegaraan, dan besar kemungkinan itulah alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebuah identitas nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang identitas nasional. Pasti nggak lupa kan yang barusan aku bahas, apa itu identitas nasional. Jadi aku perjelas lagi, identitas nasional itu adalah salah satu identitas yang telah melekat pada diri seseorang atau pada bangsa. Nah, di sini kan membahas tentang identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di sini itu Bhinneka Tunggal Ika itu sudah melekat pada negara Indonesia, yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti, memiliki ungkapan dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Identitas nasional ini juga menunjukkan karakteristik unik dari kelompok bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Terus juga kelahiran identitas bangsa Indonesia ini memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan yang tersendiri, yang mana identitas nasional ini memiliki beberapa faktor, yaitu ada faktor objektif dan faktor subjektif. Selain itu, dalam pemberdayaannya juga identitas nasional memiliki
atau terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang mana di dalamnya itu mengandung dimensi seperti realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Selanjutnya bertahap kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang bangsa negara hak dan kewajiban warga negara. Dimana di sini dari 4 materi ini memiliki pengertian masing-masing. Karena pertama, bangsa memiliki arti yaitu sekelompok manusia yang dianggap mempunyai identitas bersama serta memiliki kesamaan bangsa, baik itu ideologi, agama, sejarah, sosial, budaya, mempunyai nasib yang sama, penderitaan pada masa lampau, dan juga memiliki cita-cita yang sama tentang masa depan. Sedangkan negara yaitu suatu pemerintahan yang memiliki arti luas seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, yang mana merupakan alat untuk pencapaian dari bangsa yang tadi. Selanjutnya, dalam bangsa dan negara ini pastinya membutuhkan proses pembentukan, dimana dalam proses pembentukannya ini terdapat 2, yaitu ada model ortodoks dan model mutakhir. Dimana kalau model ortodoks ini awalnya itu bermula dari bangsa yang terlebih dahulu, kemudian bangsa itu membentuk suatu negara. Sedangkan kalau model mutakhir itu si negaranya itu membentuk negaranya itu tersendiri. Kalau ortodoks itu karena udah ada negara sebelumnya, sedangkan kalau mutakhir itu dia real membangun negaranya itu sendiri, yang mana penduduknya itu biasanya itu sekumpulan dari bangsa dan ras. Nah, tadi kan udah menjelaskan bangsa dan negara. Sekarang kita membahas tentang hak dan kewajiban. Dimana bahasa simpelnya agar mudah dihafal itu, kalau hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Dimana di sini hak itu terbagi 2, ada hak asasi manusia dan hak warga negara. Dimana hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang udah melekat pada diri seseorang. Sedangkan kalau hak warga negara itu seperangkat hak yang melekat dalam diri seseorang, dalam diri manusia, tetapi itu dalam diri manusia, dalam kedudukannya. Selanjutnya itu kewajiban. Kewajiban juga itu sama, terbagi 2, ada kewajiban asasi dan juga kewajiban warga negara. Dimana kalau kewajiban asasi ini kewajiban dasar setiap seseorang, jadi kewajibannya itu lahirnya dari dirinya sendiri. Sedangkan kalau kewajiban warga negara itu kewajiban yang mana itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Tetapi konsep kewajiban warga negara ini itu memiliki cangkupan yang lebih luas karena memiliki kewajiban asasi juga, atau kewajiban warga negara ini mengaitkan atau mencakup juga kewajiban asasi. Tahu nggak sih kalau sebenarnya hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu nggak seimbang. Setiap warga negara itu mendapatkan penghidupan layak, tetapi kenyataannya untuk sekarang banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Jadi hak dan kewajiban itu memang merupakan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, tapi kenyataannya dalam kehidupan untuk sekarang yang aku lihat itu nggak seimbang. Ada orang yang mendapatkan haknya itu udah terpenuhi, tapi dia tuh lupa akan kewajibannya. Tapi ada juga dia udah memenuhi kewajibannya,
tetapi dia tidak menerima hak yang harusnya dia dapatkan. Itulah konsekuensi dari hak dan kewajiban yang gak seimbang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan warga negara atas dasar demokrasi Indonesia. Sebelum masuk ke materi, tadi kita udah bahas tentang warga negara. Sekarang kita akan membahas tentang demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Ada yang tahu? Di sini ada beberapa para ahli yang berpendapat apa itu demokrasi. Saya mengambil pendapat dari Abraham Lincoln. Dia mengatakan bahwa demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people. Yang artinya demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Atau demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaannya itu, kekuasaan tertingginya itu terdapat pada kalangan rakyat. Macam demokrasi rakyat itu terbagi dua, ada menurut cara penyaluran kehendak dan juga ada menurut dasar prinsip ideologi. Dimana kalau macam-macam demokrasi dalam cara penyaluran kehendak itu terbagi dua, ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi dalam prinsip ideologi itu ada dua, ada demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Jadi hubungan antar warga negara dengan demokrasi itu udah ada dalam Undang-Undang 1945 dan digambarkan dengan baik dalam dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban, dimana hak asasi manusia yang bersumber dari kodrat manusia itu sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, serta tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu hak dan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai keharusan warga negara terhadap negaranya. Sedangkan demokrasi itu mengandung nilai yang perlu untuk menegakkan, nilai yang perlu untuk menegakkan sebuah pemerintah yang demokratis, dimana hubungan antar masyarakat madani dengan demokrasi yaitu ketertiban warga negara dalam asosiasi sosial. Oke, mengingat durasi video ini sudah lumayan panjang sekali dan pastinya nggak memungkinkan buat dilanjutkan pembahasannya pada video sekarang, jadi aku bakal bahas materi sisanya itu di video selanjutnya, karena kalau kita terlalu lama melihat video itu pastinya bakal bosan. Jadi pembahasan materi selanjutnya itu bakal aku cantumin di video yang akan